Halo Sobat Sofirian, perkenalkan nama saya Angelina Priscilla Aja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas biografi dari Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904 pada usianya yang masih muda, yaitu 25 tahun. Nama lainnya biasa disebut dengan Raden Ayu Kartini. Tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Jawa ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi atau disebut dengan feminisme. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang wanita yang berasal dari kelas bangsawan Jawa. Nama ayah Kartini adalah Aryo Sosroningrat. Saat itu, Aryo Sosroningrat adalah seorang putri yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera ketika Kartini lahir. Ibunda dari Kartini adalah putri dari istri pertama sang bangsawan, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasea, anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah. Keduanya adalah tokoh agama di Telukowur, Jepara. Silsilah Kartini bisa ditelusuri hingga Hamengkubuwono VI. Lebih dari itu, garis bangsawan dan Bupati Sosroningrat dapat dilacak kembali ke para bangsawan dari istana kerajaan Majapahit. Sejak Pangeran Dangirin menjabat sebagai bupati di Surabaya pada abad ke-18, leluhur Sosroningrat menjabat banyak posisi berpengaruh di Pangreh Praja. Ayah Kartini dulunya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan Hindia Belanda waktu itu mewajibkan seorang bupati agar beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasera tidak memiliki garis bangsawan tinggi, maka ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah pernikahan itu, maka ayah Kartini berhasil menjadi bupati di Jepara. Kartini adalah anak 5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini merupakan kakak perempuan tertua. Kakek dari Kartini yang bernama Pangeran Aryo Jodronegoro diangkat menjadi bupati ketika usia 25 tahun dan dikenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati yang memberi pendidikan khas barat kepada anak-anaknya. Kakak Kartini yang bernama Sosro Kartono adalah seorang yang pandai dalam berbahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini mengenyang pendidikan di ILS, Europa's Legere School. Salah satu pelajaran yang dipelajari oleh Kartini adalah bahasa Belanda. Tetapi, setelah usia 12 tahun, Kartini dilarang meninggalkan rumah karena sudah bisa dipingit atau sudah bisa dipinang. Karena Kartini masih fasih dalam bahasa Belanda, maka di hari-hari pingitnya, ia mulai belajar sendiri dan mengirim surat kepada teman-teman korespondensinya yang dari Belanda. Salah satu sahabatnya adalah Rose Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari koran, buku-buku, dan majalah Eropa, Kartini mulai tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa atau feminisme modern. Timbul cita-citanya untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi. Karena menurutnya perempuan pribumi di era Hindia Belanda berada pada status sosial yang cukup rendah. Pada tahun 1903, saat Kartini berusia sekitar 24 tahun, impian untuk meneruskan studi menjadi guru di tanah Betawi pun sudah sirna. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini berkata bahwa dirinya tidak berniat lagi untuk meneruskan studi karena ia sudah akan menikah. Padahal, waktu itu, pihak Departemen Pendidikan di Belanda sudah membuka peluang untuk Kartini dan Rukmini agar bisa belajar di Betawi. Saat menjelang hari pernikahannya, penilaian Kartini terhadap nilai-nilai di adat Jawa mulai melunak dan menjadi lebih toleran. Dalam suratnya, Kartini menceritakan bahwa suaminya tidak hanya mendukung keinginannya untuk memajukan ukiran khas Jepara dan sekolah bagi perempuan pribumi saja, tetapi juga menceritakan agar Kartini bisa menulis sebuah buku yang menarik.
yang pertama ada keteguhan dalam mimpi dan tujuan. Meskipun mengalami batasan dan kendala dalam pendidikan serta kehidupan pribadinya, Kartini tetap teguh pada mimpi dan tujuannya untuk memajukan pemikiran dan pendidikan perempuan pribumi di era Hindia Belanda. Yang kedua, ada kesetiaan pada nilai-nilai lokal. Kartini tidak hanya berjuang untuk memajukan perempuan secara umum, tetapi juga memperjuangkan keberadaan dan pengembangan budaya lokal. Seperti ukiran khas Jepara sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsanya. Yang pertama ada kata pelopor. Kata pelopor berasal dari bahasa Belanda yaitu voorloper. Yang kedua ada kata bangsawan. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bangsawan. Yang ketiga ada kata status. Kata status ini berasal dari bahasa Latin yaitu status. Yang keempat ada kata korespondensi. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu correspondentia. Yang kelima ada wedana. Kata ini berasal dari bahasa Jawa yaitu wedana. Baik teman-teman, sekian video penjelasan dari tokoh terkenal Raden Ajeng Kartini. Sekian dan terima kasih.